الدين. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita membahas tentang qada salat, yaitu kewajiban untuk mengqada atau mengganti salat yang pernah kita tinggalkan, baik kita tinggalkan secara sengaja dalam artian tidak ada uzur yang syar'i, ataupun yang kita tinggalkan dengan tidak sengaja, seperti tertidur atau lupa. Nah, kita bahas minggu lalu bahwa itu harus diqada, harus diganti sesuai dengan jumlah berapa banyak yang kita tinggalkan. Kalau tidak bisa sekaligus, bisa dicicil sampai kita meyakini bahwa tidak ada lagi sholat, kewajiban sholat kita yang kita tinggalkan. Nah, dari situ kita bisa pelajari, kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata memang sholat ini adalah ibadah yang sangat-sangat Allah sangat-sangat penting dalam agama. Dalam hadis yang masyhur disebutkan as-shalatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Artinya salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakannya, melaksanakannya atau mendirikannya, maka dia telah menegakkan atau telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Saking pentingnya yang namanya sholat, sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban. Nah, jadi saking pentingnya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan yang namanya sholat. Lupa, tertidur, ditinggalkan, maka wajib diqada. Nah, tetapi agama kita itu tidak menyusahkan. Artinya ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya keringanan-keringanan apabila pada saat-saat tertentu kita tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Seperti yang kita pernah bahas, apabila dalam perjalanan lebih dari 2 marhalah atau 81,6 km dibulatkan 82 km, maka ada rukhsah, ada keringanan untuk bisa dijamak atau digabung dan bisa diqasar, yaitu diringkas yang 4 menjadi 2. Dijamak 2 sholat wajib dikerjakan dalam 1 waktu. Itu adalah bentuk keringanan yang Allah berikan dikala kita ada halangan tidak mampu untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, selain dalam perjalanan, terkadang kita ada halangan-halangan lain sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Antara lain dan yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana ketika kita dalam kondisi sakit. Jadi di awal saking pentingnya sholat, bahkan sakit pun tidak menjadi sebuah alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat tersebut. Tetapi namanya sakit tidak bisa disamakan dengan orang yang sehat, maka agama ada lagi keringanan, ada lagi rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang sakit. Nah, jadi pada malam hari kita akan membahas bagaimana sholatnya orang yang sakit. Kemudian terkait dengan apa yang pernah kita bahas juga minggu lalu, tapi ada kemiripan dengan ini juga kita bahas adalah yang dalam perjalanan, di mana kalau kita dalam perjalanan mungkin dengan menggunakan kendaraan pribadi, masuk waktu sholat kita bisa singgah. Bagaimana ketika kita di atas kapal? Bagaimana ketika kita berada di atas pesawat atau berada
di atas kendaraan umum bis. Ya, sementara waktu sholat sudah masuk. Jadi, nah ini kita akan gabungkan pembahasannya, yaitu sholat untuk orang sakit dan sholat di atas kendaraan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita ya mensyaratkan, sebagaimana kita bahas, bahwa rukun sholat bagi orang yang mampu, orang yang sehat adalah dalam keadaan berdiri. Tetapi dalam kondisi tertentu orang tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri. Maka ada keringanan bagi yang tidak bisa berdiri, yaitu boleh melaksanakan sholat dengan cara duduk. Bagi yang tidak bisa duduk, maka bisa melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Jadi Jadi bagi yang sakit, kalau dia bisa duduk, dia sholat dengan cara duduk. Nanti kita pelajari bagaimana caranya sholat dengan cara duduk. Kemudian ya termasuk yang di atas kendaraan, di mana kondisi kendaraan tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat secara sempurna, seperti ketika kita berada di atas pesawat, di atas bis. Ya, kalau di atas kapal terkondisikan, nanti kita bahas kapal laut. Nah, itu bisa bagaimana bisa dilaksanakan dengan cara sholat duduk. Ya, tentunya nanti duduk pun nanti ada beberapa tata caranya. Duduk, sholat duduk dengan menggunakan kursi atau dan tidak menggunakan kursi. Nah, ketika kita tidak bisa duduk ya, karena sakitnya sangat parah, maka ada lagi keringanan, yaitu bisa dilaksanakan dengan cara berbaring. Ya. Nah, nanti kita pelajari bagaimana tata caranya. Ya, mungkin salam kecil nggak tahu, tapi kita akan pelajari bagaimananya, itu terkadang yang penting. Kemudian ketika berbaring sudah sangat-sangat lemah, ya, dalam kondisi berbaring ya, masih tidak sanggup seperti sholat yang berbaring biasa, maka itu pun ada dengan isyarat-isyarat. Isyaratnya itu nanti kan akan kita pelajari. Dan yang ketika dengan isyarat dia tidak mampu, ya, maka dia bisa melaksanakan sholat dalam hati, ya, atau dengan dalam pikiran, dalam bayangannya. Nah, kalau tidak mampu lagi, ya kata ulama Zainuddin Amsad, ya kalau sudah sholat dengan dalam hati juga sudah tidak mampu, ya, disolatkan man itu. Ya, apa ini? Ya kembali lagi betapa pentingnya sholat itu. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Yang ada adalah keringanan. Jangan ditinggalkan. Kalau tidak mampu, ambil keringanannya. Ya, itu yang menjadi pembahasan kita saat ini. Nah, kita akan masuk tentang bagaimana caranya. Ini tentu yang penting. Barangkali ini bisa digeser saja, karena ini sholat saya harus mempraktekkan sholat dengan duduk. Ya. Baik Bapak-Bapak Ibu. Jadi tadi saya katakan bahwa ketika kita tidak bisa sholat dengan keadaan berdiri, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan menggunakan kursi, ya, kalau umpama masih dalam kondisinya sakitnya, dia agak sebenarnya dia bisa melaksanakan, tapi ada rukun-rukun tertentu dia tidak mampu melaksanakan sempurna, seperti ruku dan sujudnya, atau tidak mampu berdiri dengan lama, maka dia dianjurkan sholat dengan menggunakan kursi. Yang kedua, ya umpama sudah tidak bisa lagi, dia hanya di pembaringan, seperti orang yang di rumah sakit, maka itu bisa
dengan cara duduk tanpa menggunakan kursi. Ya, ini tidak ada kursi ya. Tidak ada kursi. Ada. Ya, ini. Kalau ini bangku yang agak tinggi. Bagusnya itu seharusnya itu masjid itu baiknya menyediakan kursi khusus, sebenarnya terlalu rendah. Kursi khusus bagi orang-orang yang ada jamaah yang tidak bisa, mau dia ingin datang berjamaah tapi tidak sanggup untuk melaksanakan sholat dengan berdiri. Itu bagusnya ada memang beberapa kursi disediakan khusus. Kemudian ketika dengan menggunakan kursi sholat berjamaah, maka jamaah yang menggunakan kursi itu sebaiknya menempati pinggiran sebelah. Ya, diutamakan di kanan dulu, baru kalau sudah kanan kiri. Jadi yang menggunakan kursi itu disarankan untuk berada di ujung kanan dan di ujung kiri. Kemudian, ya, karena ini saf, posisi kaki kursi itu berada di saf. Jadi biasanya kaki belakang itu berada di sini. Jadi ya, seperti ini. Idealnya sebenarnya kursinya agak tinggi. Idealnya agak tinggi kursi yang ini sebenarnya bukan kursi, ini bangku ya. Terlalu rendah, ya. Tapi tidak apa-apa. Kita ini saja. Nah, menghadap ke kiblat. Ya. Tapi karena saya tidak mungkin membelakangi, jadi saya ingin beri bahwa posisi kaki kursi adalah di saf. Jadi ini sama dengan tumit. Ya. Nah, jadi kalau kita anggap tadi ada paling belakang sini. Nah, untuk yang pertama, kalau memang mampu, artinya kan kemampuan orang itu berbeda-beda. Kemampuan orang berbeda-beda. Maksudnya, kalau memang sebenarnya dia masih memiliki kemampuan untuk berdiri, maka tidak dianjurkan langsung duduk. Misalnya, tidak dianjurkan langsung duduk, langsung takbiratul ihram. Kalau memang dia masih mampu, jadi dianjurkan dulu untuk tetap dalam kondisi berdiri dulu, berniat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kalau semampu dia berdiri, kalau memang sudah takbiratul ihram tidak mampu berdiri, baru dia duduk. Jadi tidak kalau mampu, kecuali memang tidak mampu lagi, sebaiknya bisa langsung takbiratul ihram, Allah baru bisa. Tapi kalau memang dia masih mampu sebenarnya berdiri, jadi untuk pertama, jadi di depan kursinya tadi pas. Jadi mari ulang, Allahu Akbar. Dia tetap berdiri dulu semampunya. Kalau mampu menyelesaikan Al-Fatihah bisa diselesaikan, surah diselesaikan kalau bisa. Tapi kalau tidak mampu, setelah takbiratul ihram baru duduk ya, harusnya. Jadi sambil posisi. Nah kemudian dari dalam kondisi ini. Kemudian ketika ruku, Allahu Akbar itu itu agak sedikit selurus dengan ini. Tapi tidak terlalu bungkuk begini. Jadi usahakan ini sekurang-kurangnya dahi ini selurus dengan lutut. Jadi qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi gini untuk rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Jadi posisi tangan tetap
di paha dan di lutut. Kemudian Allah sujudnya agak sedikit lebih. Jadi agak lebih jauh lagi. Semampunya, jangan dipaksakan. Karena agama sekali lagi. Jangan sampai malah. Yang penting intinya adalah sujud lebih rendah daripada rukunya. Ya, itu intinya. Jadi kalau rukunya ini sebab ini ya. Kalau ini sujudnya lebih rendah. Ya, itu yang pertama. Kemudian ya, posisi tahiyat ya tetap seperti ini. Dalam kondisi tangan boleh di paha, boleh jadi kalau biasanya kalau tahiyat di paha. Dan seterusnya kemudian salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ini menggunakan kursi. Tapi sekali lagi sebaiknya ini kan ya contoh saja darurat ya. Kursinya bukan. Jadi ini nanti agak rendah. Jadi seperti itulah ketika menggunakan kursi. Begini juga ketika kita berada di atas kendaraan, baik di atas bis, ya. Kalau mobil pribadi, ya perjalanan kita di sini banyak masjid. Jadi kalau mobil pribadi, ya singgah saja di masjid. Kalau memang bis atau kalau di Jawa naik kereta api atau kita naik pesawat, ya terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji dan umrah pasti ya pernah melaksanakan sholat di atas pesawat, yaitu sholatnya di atas tempat duduk, di atas kursi. Nah, itu dalam kondisi kita tidak mampu melaksanakan sholat secara sempurna. Jadi ada keringanan, boleh duduk dengan menggunakan kursi. Ya. Baik ketika sakit, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lutut sudah tidak mampu lagi untuk ruku dan sujud. Itu tata cara untuk sholat di atas kursi. Kemudian yang kedua, sholat di atas tempat tidur, terutama bapak-bapak. Suatu saat umpama kata kita tidak mampu untuk meninggalkan tempat, tapi dalam kondisi kita masih sanggup duduk, jadi kita sakit, maka sholatnya juga bisa dengan duduk tanpa menggunakan kursi, yaitu umpama di pembaringan lagi sakit. Nah, bagaimana duduknya? Ada 3 dibolehkan. Yang pertama, duduk yang sempurna yang dianjurkan adalah dengan duduk tahiyat awal, ini yang sempurna. Tentunya tetap sekali lagi syarat menghadap kiblat ya. Kita contoh saja menghadap kiblat. Yang kedua, boleh duduk dengan bersila. Boleh juga duduk dengan bersila. Atau ya kalau umpama benar-benar di rumah sakit, boleh juga ya, selonjoran, kaki depan begini, kaki tumit ya menghadap. Jadi boleh ini dalam kondisi umpama di rumah sakit, dalam kondisi duduk. Ya. Yang sempurna ya adalah ini ketika duduk seperti ini. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ini juga mengikut kemampuan seseorang. Yang umpama yang tidak terlalu parah, ini tidak terlalu parah. Jadi tetap, umpama saya ambil contoh yang tidak terlalu parah ini. Biasanya kan kalau tidak terlalu parah dia bisa duduk seperti ini. Jadi tetap Allahu Akbar. Membaca ya seperti biasa, membaca Iftitah, Fatihah dan surah. Ini dalam kondisi pertama, kondisi benar-benar masih sanggup. Ya. Maka kemudian ya, dia bisa ruku dengan cara seperti ini. Jadi untuk yang masih sanggup, jadi ruku tetap, jadi rukunya bisa seperti ini. Jadi Allahu Akbar, ruku, subhana rabbiyal azim
wa bihamdi. Kemudian ya, 3 kali sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Kemudian ini sekarang dia masih sanggup. Kalau sanggup bisa dengan sujud seperti biasa. Kemudian sujud lagi, baru lanjut rakaat kedua atau tahiyat. Kalau kondisi benar-benar masih sanggup. Kalau tidak sanggup, ya, seperti tadi dalam tata cara sholat di atas kursi, Allahu Akbar, rukunya selurus, nanti sujudnya yang agak lebih maju. Jadi ada beberapa tata cara. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kita. Atau yang begini, Allahu Akbar, ini ruku, sallallahu liman hamidah, Allah, ya lebih, ya artinya usahakan lebih jauh lagi. Nah, itu tahu? Ya, Allah ruku, sallallahu liman hamidah, Allah. Ini ketika kita masih sanggup untuk melaksanakan dengan cara duduk. Ketika duduk pun tidak sanggup lagi, maka dia bisa melaksanakan dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring ada 2 caranya. Yang pertama, bagi yang masih sanggup, boleh dengan cara miring. Miring ke kanan. Jadi kalau mau dengan cara miring, usahakan tempat tidur itu, kalau kita orang Indonesia, itu kepala di utara, ya, seperti orang yang meninggal. Kemudian badan menghadap ke barat. Kalau ini kan timur, berarti kebalikannya. Ya, jadi kalau sholat ini apa? Kalau sholat baring ya. Ya, harusnya bagus kan ada bantalnya. Kan susah tidak ada bantal nih. Ya, enggak apa-apa nih. Ya, jadi Allahu Akbar. Rateh ya. Nah, kemudian untuk ruku itu palingkan ya, jadi Allahu Akbar. Jadi nah gini, rukunya itu. Jadi ketika begini, kalau sholat ini kan kepala menghadap kiblat, ya, wajah menghadap kiblat, kepala di utara, ya, utara ini. Tapi kan ini terbalik, jadi, ya, nggak apa-apa. Jadi ada bantal ini, ada bantal ya. Nah, ya. Ini, nah, jadi mau ruku, Allahu Akbar, ini kepala miring begini. Jadi kalau berdiri posisinya menghadap ke depan, kalau ruku agak sedikit begini. Sami Allahu liman hamidah. Kembali ke depan. Allahu Akbar, maka lebih dalam lagi sujudnya. Jadi kalau ruku begini, sujud seperti ini. Ya. Kalau ada bantal, Ustaz. Ya. Ya, jadi ini menutupi. Jadi kalau ya, jadi bantalnya, jadi kita sujud mencium bantalnya, jadi ada bantalnya gini. Kalau sujud begini, kalau ruku ya agak sedikit, ya, paling hidung menyentuh ujung bantal biasanya. Ya. Jadi kalau begini, ini bantal, jadi begini. Nah, kalau sanggup, ya. Nah, kalau umpama tidak sanggup seperti itu, maka dengan cara terlentang, ya. Jadi terlentang. Ingat tadi, kalau miring kepala di utara menghadap ke barat. Kalau terlentang maka kepala di timur, kaki di barat. Kepala ya. Jadi kalau kita begini, kalau seharusnya begini ya. Nah, ya. Nah, tapi kalau sudah. Kemudian ini tubuh
tubuh ini, badan ini harus menghadap ke kiblat. Oleh karena itu perlu ditopang oleh bantal. Tapi kalau kita di rumah sakit itu enak, dikasih naik sedikit, kan kasih apa? Tempat tidur di rumah sakit bisa di setel naik. Jadi di setel naik ini agar jadi kaki menghadap ke depan, badan ini, jadi badan ini agak harus menghadap. Jadi dikasih penopang di belakang di sini, ya. Dikasih penopang di belakang. Tadi gue minta bantal ya. Ya, jadi ada bantal, apa ada bantal? Allah Akbar. Enggak pernah ada bantal. Ya. Saya bisa mempraktekkan. Jadi begitu nanti ketika mau rukuk, ya, menghadap. Ya. Mencoba saja ya, tapi seharusnya tadi posisinya seperti itu. Jadi ketika rukuk Allahu Akbar sama dengan tadi miring ke kanan sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar lebih dalam lagi. Nah, jadi bedanya jadi ya, baik. Kalau duduk rukunya begini, kemudian sujudnya lebih dalam, lebih ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau dibaring ya ke kanan, ya ke kanan mungkin sederhana saja ini. Kalau sujudnya lebih begini. Jadi rukuk begini, sujud begini. Jadi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tata cara sholat dalam keadaan berbaring. Terlentang sekali lagi, terlentang kepala di timur agak sedikit naik agar badan ini menghadap ke kiblat, ya. Jadi ditopang bantal dan kaki ke depan. Kalau umpama menggerakkan kepala pun tadi kan jadi ada sholat berbaring dengan menggerakkan gerakan. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, tetap ada kewajiban sholat. Yaitu maka ada isyarat dengan menggunakan mata. Allahu Akbar. Jadi rukuk gerak saja sambil sujud. Jadi ya mata ya, itu namanya isyarat. Jadi dengan isyarat mata. Pokoknya tidak ada alasan untuk kalau ya mata pun sudah tidak mampu lagi digerakkan, tidak boleh ditinggalkan sholat, maka boleh sholat dalam hati atau dalam menggunakan pikiran kita, membayangkan kita sedang sholat. Intinya tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan sholat. Dan ketika kita kembali ke pembahasan itu lalu, kapan meninggalkan sholat? Maka harus diqadha, harus diganti sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Jadi umpama pada saat kita sakit, tiba-tiba mengalami koma pada saat sakit itu, ketika sadar, ya, tinggal dihitung berapa waktu yang ditinggalkan pada saat koma tersebut. Bisa dikerjakan ketika sadar, tapi kalau memang tidak sanggup, ya nanti ketika sehat, ya, baru kemudian dikerjakan. Tetapi ketika sudah sehat, tentu mengerjakannya tidak boleh lagi dengan cara duduk dan cara berbaring, harus dengan cara sholat yang sempurna sesuai dengan seperti biasanya yang pernah kita pelajari, mulai dari takbiratul ihramnya sampai dengan salamnya. Ya, orang sakit tentu biasanya tidak wudu ya. Biasanya dengan tayamum. Kita pernah bahas tentang tayamum, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali. Ya.
tayamum, ya saya banyak versi tayamum, tapi sekali lagi saya menggunakan versi mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab Syafi'i itu mengusap tangan itu harus sampai lengan. Ya, karena kan saya juga pernah melihat ada yang pernah mengajarkan saya cara tayamum itu tidak sampai lengan ininya. Jadi ya. Jadi sekali lagi saya mengajarkan cara mazhab Syafi'i. Untuk tayamum, untuk mazhab Syafi'i yang pertama harus kita ketahui, mazhab Syafi'i itu untuk debu mengambil 2 kali. Lain debu untuk wajah, lain debu untuk tangan. Itu mazhab Syafi'i, karena ada yang pernah mengajarkan juga kepada saya cukup 1 kali, yaitu untuk wajah dan tangan 1 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mazhab Syafi'i, untuk tangan itu sampai lengan. Iya, sampai lengan. Karena ada juga yang mengatakan cukup sampai sini. Dia begini saja. Ada yang mengatakan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, jadi kalau mazhab Syafi'i yang pertama tentu ya, ketika kita ya di tempat yang kita yakini ada debunya. Ya, lebih bagus memang kalau ada debu yang bersih, lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, maka kita yakini bahwa di situ ada debu. Pada saat ini kita letakkan tangan di situ, kita berniat nawaitu tayammumi istibati sholat. Saya niat bertayamum untuk melaksanakan sholat. Jadi kita ambil, niat ini harus dipertahankan sampai kita mengusap wajah. Jadi pasang niat, kemudian kita ya, kalau ada dunia kita 3 kali, 1, 2, 3. Kalau masih ada kita tiup. Baru kita usapkan, dimulai dari atas. Baru ini cara yang, jadi yang pertama lagi niat, ya boleh dalam hati, bahwa saya niat bertayamum untuk melaksanakan sholat. Niat ini harus tetap ada sambil kita ini hilangkan kadar ini, baru kemudian kita tiup, baru kemudian kalau masih ada debunya kita hilangkan. Baru kemudian kita ambil debu yang kedua. Kemudian debu yang ada, ya, ini untuk sini dulu. Jadi dari ujung ini yang ini ke sini. Kita sampai siku, karena mazhab Syafi'i itu mana. Kemudian kita putar ini. Kemudian ini yang jadi ini kan debu ada di sini, ada di sini. Jadi yang ini sampai kemudian putar. Nah, debu yang ada di sini untuk bagian atas. Ini, tapi ini tetap. Ini kan di sini masih ada debu. Ya, ini tetap. Kemudian terakhir ini. Yang kedua sampai siku, putar. Jadi yang ini untuk ini sampai ujung ini ke sini. Bisa kita atau dengan cara seperti ini. Jadi itu tata cara tayamum menurut mazhab Syafi'i. Ada yang lain, tidak usah saling menyalahkan, tapi saya kasih tahu nanti kalau dia mengajarkan begini, ada juga seperti 1 kali langsung wajah, setelah itu ada juga seperti itu ya. Dulu waktu saya pengkaderan di sebuah organisasi keislaman, ada organisasi tertentu, ya, itu dia mengajarkan tata cara
tayamum seperti itu. Ya. Terserah mau pakai yang mana. Tapi bisa jadi akar, Ustaz. Ya? Bisa jadi akar. Bisa ya. Paham diangkat itu bisa. Iya. Bisa jadi. Iya. Yang penting maksudnya ada yang penting ini apa? Ini kan debu ini sudah dipakai untuk ini. Yang penting jangan ini lagi yang begini. Ya, jadi ini untuk Kalian juga tidak bisa terangkat. ya. Bisa. Ya. Karena kan intinya adalah ini apa? Debu ini. Nanti ini ke sini dan saya kira mungkin bagus sudah masih ada. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mungkin diterangkan juga cara mengganti sholat, seumpama dia tinggal sholat zuhur, apa waktunya dia kerjakan, atau sholat subuh kalau waktu dikerjakan, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau dia mulai betul-betul mengingat Allah, atau dia mulai beriman kepada Allah, kan laki balik itu kan kurang lebih mungkin laki-laki sekitar 16 sampai 17, 12, 13, 14. Ya, jadi itu laki-laki akil balik. Dan mulai sejak itu kan dari itu dia berdosa kalau dia tinggalkan sholat. Kemudian dia mulai menyadari bahwasanya sholat itu penting dari umur 30 tahun atau 40 tahun. Jadi bagaimana yang lagi dia selama 5 waktu satu hari itu sampai semalam itu 5 waktu dan tinggal. Bagaimana cara menggantinya untuk berikan penjelasan kepada kita semua agar kita bisa mengetahui bagaimana caranya untuk pelaksanaan kegiatan sholat yang tertinggal. Dan tadi utamanya pembicaraan awal tadi itu adalah pembicaraan kita adalah mengganti sholat yang tinggal. Mohon penjelasan atau caranya bagaimana supaya mungkin kita mengetahui. Bisa jelas yang pertama tadi? Yang pertama cara mengganti sholat yang tertinggal, kalau dia tinggal subuh. Kapan dia dikerjakan? Apakah sudah subuh atau subuh? Yang kedua kalau baru sadar ya. Ya, baru sadar dia orang Islam. Mungkin dia 40 tahun baru sadar, jadi 30 tahun itu 30 tahun tertinggal. Sholatnya itu bagaimana cara mengerjakannya? Jelas. Yang kata sholat. Mohon maaf, Mas, sebenarnya mau pada sholat minggu lalu bahasanya. Tapi tidak apa-apa kita ulang, walaupun juga masih ada waktu sedikit. Ya, dan juga tidak semua yang hadir juga minggu lalu bisa diulang. Jadi mengganti sholat itu lebih diutamakan langsung segera diganti, tetapi bisa ditunda. Dasarnya itu yang saya ceritakan minggu lalu, ketika Rasulullah SAW dalam kembali dari peperangan, ya, kemudian sampai di suatu tempat, ya, kemudian tertidur, bila yang disuruh membangunkan juga tertidur, bangun ternyata matahari sudah tinggi. Ya. Kemudian Rasulullah setelah bangun, dia tidak langsung sholat, tapi dia tinggalkan dulu tempat itu. Tempat itu, baru kemudian di tempat lain barulah dia mengajar orang sholat. Jadi maksudnya begini, kalau kita tertinggal sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar, maka ya idealnya langsung diganti ketika kita bangun tidur sholat subuh, bangun tiba-tiba jam 7 sudah lewat, tentu lebih baik ketika kita langsung menggantinya. Akan tetapi karena waktunya sudah lewat, maka bisa dibolehkan ditunda kalau ada kesempatan. Itu ya. Itu yang diingat, yang tidak diingat gimana? Iya. Yang tidak diingat, ya makanya ada namanya keyakinan kita. Kita harus meyakini, tidak boleh ada keraguan berapa sholat yang kita tinggalkan. Jadi umpama, ya kita harus ada keyakinan. Kalau lebih kurangnya, ya urusannya kepada Allah. Yang penting kita harus menetapkan dulu sebuah keyakinan jumlah yang tidak ada keraguan. Larai babi, tidak ada keraguan. Tidak orang
10, ya 10 itu harus betul-betul diyakini bahwa 10, tidak boleh keraguan sedikit. 11 kah, 9 kah, atau berapa? Harus menetapkan jumlah yang betul-betul diyakini. Baru kemudian diganti. Cara menggantinya boleh dicicil. Cara mencicilnya maksudnya minggu lalu itu kalau umpama ya terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya umpama 5 tahun atau 10 tahun ketinggalan sholat, maka boleh dicicil umpama tadi balik umur 13 tahun, umur 20 tahun baru sadar, baru dapat hidayah, berarti 7 tahun ketinggalan sholat, maka sholat yang ketinggalan ini bisa dicicil selama 7 tahun dengan cara mengerjakan 2 kali sholat. Maksudnya setelah kita sholat pertama untuk mengerjakan waktu itu yang dalam agama disebut dengan adaan. Ya, jadi lihatnya kalau kita pakai usolli fardhu subuh, usolli fardhu subuh rakaatain mustaqbilal qiblah, adaan lillahi ta'ala untuk waktu itu. Kemudian ya, kita melakukan sholat qada untuk sholat subuh yang pernah kita tinggalkan. Tapi agar tidak timbul fitnah, umpama sholat subuh di masjid, jangan sholat subuh di qada di masjid. Nanti pulang ke rumah saja di kamar, kemudian melakukan sholat dengan niat qada, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblah qadaan. Jadi adaan itu daripada secara niat itu satu adaan, maksudnya mengerjakan tunai yang kita kerjakan pada saat ini, dan qadaan mengganti. Jadi kalau 7 tahun boleh dicicil 2 kali. Kalau satu waktu seperti subuh, satu waktu itu berapa yang tertinggal bisa kita ganti? Sesuai dengan kemampuan saja. Bisa 1, bisa 2, bisa. Ya. Sesuai dengan tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa subuh kalau bisa 5 kali mengganti bisa. Ya, kalau bisa 10 kali 10 kali. Tapi kalau bapak cuma 1 saja diganti, tapi selama 7 tahun, kalau satu selama 7 tahun, ada lagi 20 tahun, berarti ya 20 tahun harus mengerjakan sholat subuh sebanyak 2 kali ya, untuk yang tuna dan mengganti. Ya, makanya jangan sekali-kali meninggalkan waktu. Ya, sudah masuk waktu. Ya, mohon maaf. Ya. Bagaimana? Saya kembalikan. Waktu nanti setelah sholat kita bisa. Ya, setelah sholat, Bapak, saya kebetulan tidak ada jadwal hari ini. Bagi yang masih mau bertanya, boleh nanti setelah sholat kita duduk berbincang. Saya akhirnya mendoa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.